Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifda'alih. Amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wasyuhada wassalihin wa jami' masyayikhina fid din. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Wahib bin Warad bin Abil Warad radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Wahib bin Warad ibnu Abil Warad Al-Makhzumi maulahu Al-Makki Al-Abid Ar-Rabbani Abu Umayyah wa yuqalu Abu Usman Al-Makki Maula Bani Makhzum wa yuqalu ismuhu Abdul Wahhab wa Wuhaib laqabun lahu. Tuwfiya sanata 30 wa 50 wa mi'ah. Beliau adalah seorang ahli ibadah. Wahib bin Warad ini, Al-Imam Wahib bin Warad Ar-Rabbani, dan beliau adalah tinggal di Makkah, meninggal pada tahun 153 Hijriah. 153 Hijriah. Berarti jaraknya dengan kita 1300-an tahun yang lalu. 1300 tahun yang lalu, ini masih periode salaf. Berarti 13 abad yang lalu. Beliau berkata, balagani anna Musa alaihissalam qala ya Rabbi akhbirni an ayati ridhaka an abdik. Beliau meriwayatkan hadis bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, ya Rabbi akhbirni an ayati ridhaka an abdik. Ya Allah, beritahu padaku tandanya ridhonya engkau terhadap hambamu. Tidak bisa tanya, ya Allah, tandanya ridhomu atas hambamu itu apa ya Allah? Apa coba tandanya apa kalau Allah ridho dengan hambanya itu apa? Ini Nabi Musa tanya,
Fa'auhallahu ta'ala ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya dari pertanyaan Nabi Musa, apa jawabnya? Idza ra'aitani uhayyi'u lahu ta'ati wa asrifu an ma'siyati fadzaka ayatu ridai anhu. Jadi tanda ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu ketika engkau melihat aku mempersiapkan padanya untuk taat kepadaku. Kalau engkau melihat ada seorang hamba yang aku mempersiapkan padanya untuk taat kepadaku. Jadi ada orang ini dimudahkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nih bisa jadi orang sampai di sini alhamdulillah istiqomah, itu Allah yang siapkan, bukan kita yang hebat. Allah mudahkan. Entahlah kok nak ke masjid itu ringan aja, entahlah kok rasanya kok nak puasa enak aja, sedekah kok senang aja. Enggak settingan kita, tapi memang Allah yang memang menyiapkan itu. Allah memudahkan, Allah yang giring tuh, digiring sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tanda Allah ridho kepada hambanya. Jadi Allah pilih, Allah giring. Ini jadi orang taat, dimudahkan semuanya. Kemudian wa asrifu an ma'siyati, dan aku jauhkan dia, alihkan dia dari maksiat kepadaku. Jadi ada orang kalau memang dah dipilih Allah itu, menunjukkan Allah ridha padanya, dia nak ajak, padahal dia nak maksiat nih, nak maksiat, tiba-tiba tak jadi. Nak pergi maksiat, tempat maksiat, tengah jalan ban mobil kempes, aduh, jadi tak bisa sampai tujuan. Nak maksiat tuh tak jadi. Kemudian nak maksiat lagi, niat nak duduk sama kawan-kawan lah, happy, mamanya dia nak mabuk ke apa, tahu-tahu dia lewat sana, mana kawan-kawan, tak ada, tak jadi lagi. Jadi dia ketika dia memang ini nak maksiat tuh Allah sengaja gagalkan, Allah yang gagalkan, bukan dia yang hebat. Dia sepertinya nak maksiat tuh, ini giringan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan Allah tuh ridho sama dia. Jadi kalau dah gitu dia jadi orang yang taat, dia jadi orang yang taat, ibadahnya Allah mudahkan, dari maksiat Allah jauhkan dari maksiat. Itu kalau Allah dah suka macam gitulah, digiring jadi orang itu, jadi orang. Kalau dah gitu jadi hakikatnya apa? Orang tuh taat, kita nih jadi orang alhamdulillah istiqomah, itu bukan kita yang hebat, tidak. Kita hanya butuh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah pilih kita untuk jadi orang yang taat, pilih kita untuk jadi orang masjid, pilih kita menjadi orang yang istiqomah ibadah. Itu Allah yang pilih, Allah mudahkan. Itu menunjukkan ridhonya Allah kepada hambanya, kepada kita, insyaallah. Jadi kalau sudah begini, maka sifat ujub nggak ada, hilang. Ujub hilang, riya hilang. Apa nak ujub, nak merasa hebat, bukan kita yang hebat, memang Allah yang giring kita nih. Itu. Fadzaka ayatu ridai anhu, itulah tandanya ridhoku padanya, tandanya ridhoku padanya. Balagana anak Isa alaihissalam. Kemudian beliau juga meriwayatkan hadis satu lagi, ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam marra huwa wa rajulun min hawarihi bilisin fi qal'atin lahu. Nabi Isa alaihissalam dengan seorang laki-laki dari hawarinya. Hawari ini sahabatnya. Itu dia berdua jalan, Nabi Isa ini dengan sahabatnya jalan, ketemu dengan seorang pencuri.
seorang pencuri di salah satu tempat. Tempatnya di salah satu tempatnya. Falamma ra'ahu malis alqallahu fi qalbi at-tawbah. Maka ketika Allah nengok ni Nabi Isa, si pencuri ini tadi, dia tengok Nabi Isa, Allah melemparkan taubat ke dalam hatinya. Allah lemparkan. Jadi di dalam hati, ya Allah, ini Nabi Isa dengan hawarinya. Hawar itu sahabat dekat. Faqala li nafsi hadza Isa ibn Maryam wa ruhullahi wa kalimatuh. Ketika dia nengok Nabi Isa alaihissalam, pencuri ini, ini Nabi Isa ibnu Maryam, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Wa hadza fulan hawariyuh, dan ini satu lagi fulan, ini adalah hawarinya. Wa man anta ya syaqi, kamu siapa wahai orang yang celaka? Nih si pencuri tadi ngomong dengan ke dirinya sendiri. Ini Nabi Isa, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Ini kawannya, sahabatnya. Dan Syaqi, anta siapa ya Syaqi? Betul, kamu dia sendiri. Kamu siapa nih wahai orang yang celaka? Lisu Bani Israel, kamu itu banyak pencurinya Bani Israel. Ini Nabi, ini sahabatnya. Yang ini pencurinya Bani Israel. Kata si pencuri itu tadi kepada dirinya sendiri. Kata tertarik, engkau telah merampok. Namanya pencuri, ngerampok. Wa akhadhal amwal, dan kau merampas harta-harta. Wa safaqta dima, dan kau bunuh orang-orang, kau alirkan darah-darah. Summa habata ilaihi mataiba nadima ala makani. Kemudian si pencuri ini tadi datanglah ke Nabi Isa alaihissalam yang waktu itu dengan sahabatnya, hawarinya. Kemudian dia bersimpuh di hadapan Nabi Isa dan sahabatnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah dia lakukan. Taubat dia langsung. Falamma laqiqahu ma qala li nafsi turidu an tamsi ma'huma lasta lidzalika bi'alin imsi khalfaha kama yamsil khatta'ul mudribu misluk. Jadi setelah dia taubat, jalanlah nih bertiga, si mantan pencuri ini yang sudah taubat dengan Nabi Isa dengan hawarinya, jalan bareng. Ketika nak jalan bareng, kata si mantan maling ini tadi, di dalam hatinya dia ngomong dengan dirinya sendiri, engkau nak jalan bareng dengan mereka berdua, Nabi Isa sama sahabatnya. Kata si mantan pencuri tadi di dalam hatinya sendiri, engkau nak jalan dengan mereka berdua, nak jalan bareng, lasta lidzalika bi'alin, kamu enggak pantas, enggak pantas untuk itu kamu. Imsi khalfaha, jalan di belakangnya. Ini dia ngomongin hatinya sendiri. Kau nak jalan bareng dengan Nabi Isa sama sahabatnya, tak pantas, kau ini tak pantas. Jalan belakangnya, di belakangnya. Akhirnya Nabi Isa di depan berdua, si mantan pencuri ini jalannya tak mau dia sejajar. Dia jalan di belakang, jalan. Bertiga, biasanya orang jalan bertiga kan sejajar gini, sejajar. Tapi dia merasa dirinya itu, tak pantas lah kau jalan belakangnya, jalannya di belakangnya. Kama yamsil khata'ul mudhibu misluk, seperti berjalannya orang yang salah, pendosa seperti kamu. Orang pendosa yang salah seperti kamu ya mesti harus begitu, jalannya di belakang, jangan pula nak jalan di depan bareng-bareng. Qala faltafata ilayhi al-hawariyyu fa'arafahu faqala li nafsi unzur ila hadzal khabith syaqi wa masyi wara'ana.
Kemudian marah wa marajulun, orang sahabatnya, si sahabatnya Nabi Isa Hawari tadi, kan dia berdua di depan, ini pencurinya, mantan pencurinya di belakang. Kemudian si Hawari tadi melihat ke belakang, tengok, karena si mantan pencuri tadi yang tobat berjalan di belakang, tengok mantan di belakang. Si Hawari tadi, si sahabat tadi, tengok ke belakang. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, si Hawari ini tadi sambil nengok ke belakang mantan pencuri, di dalam hatinya dia ngomong, udu ila hadal khabisaki wa masyi warnat, tengoklah nih orang yang hina, yang celaka berjalan dekat belakang kami. Dia ngomong di dalam hati ini, si Hawari, tengok, siapa nih, ini ada, tengoklah orang celaka nih, orang hina nih jalan belakang kami. Itu dia berdua nih sama Nabi Isa di depan. Fa'ad fattala Allahu ala ma fi qulubihima min taubatilis wazdira'il amari. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang di hati dua orang nih. Di hati mantan pencuri Allah tahu, dan di hati Hawari tadi Allah tahu isinya dua-duanya. Mantan pencuri tadi merasa aku tak pantaslah berjalan di depan nih. Kemudian sedangkan si Hawari ini tadi dia merasa orang ini orang celaka ini, pendosa ini jalan di belakang. Ini dua-duanya ini Allah mengetahui. Terus bagaimana jadinya? Fasdira ilhamari iyahu wa tafdili nafsahu alaihi. Jadi Allah mengetahui bagaimana orang si Hawari tadi menganggap rendah ya mantan pencuri tadi, dan dia lebih mengutamakan, mengunggulkan dirinya daripada mantan pencuri yang tobat tadi. Allah tahu semuanya. Fa'awahallahu azza wa jalla, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam sama Nabi Isa alaihissalam. Setelah gitu Allah ngasih wahyu kepada Nabi Isa, karena ini bertiga nih, Nabi Isa, Hawari dengan mantan pencuri. Kemudian dengan kejadian yang ini tadi, dari hati Allah melihat hati kedua orang ini tadi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Gimana wahyu an muril hawariya walisa bani Israel ayatani fa'amal jami'a. Nabi Isa Allah beri wahyu apa? Agar perintahlah kamu kepada dua orang tadi itu yang ada bersamamu itu, yaitu perintah kepada Hawari dan juga kepada mantan pencuri tadi, perintah kepada kalian untuk memulai dari awal beramal. Mulai dari awal beramal maksudnya gimana sih? Mulai dari awal beramal semuanya. Kenapa? Maksudnya gimana? Amal lisu faqad ghafartu lahu ma madha linadamati. Kenapa kok mulai dari nol? Maksudnya dari awal itu mulai dari nol. Jadi Nabi Isa disuruh perintahkan kepada keduanya tadi untuk mulai dari nol beramal, mulai dari nol. Kenapa? Karena pencuri tadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya semua kesalahannya yang lalu. Nol. Kesalahan yang lalunya Allah ampuni semua, jadi nol. Jadi mulai beramal dari nol. Sedangkan wa ammal hawariyu faqad ahbatu amalahu liujbihi binafsihi. Sedangkan Hawari tadi kenapa kau disuruh mulai dari nol? Karena sesungguhnya aku, kata Allah, telah melebur semua amalnya yang telah lalu, karena dia ujub di dalam dirinya. Dia ujub nengok ini mantan pencuri, pencuri yang celaka,
ahli maksiat, merasa dia nih lebih unggul, ujub dia orang baik gini. Spontan Allah lebur amal baiknya itu. Jadi nol juga. Jadi dua-duanya ini Allah suruh untuk beramal ulang lagi dari nol, dari awal. Wazira'i hadat tawwab. Nah, jadi akhirnya sama-sama derajatnya sama. Yang mantan pencuri itu tadi yang bertobat, Allah lebur dosanya semuanya dari nol, berangkat dari awal. Yang sudah ibadahnya banyak dengan Nabi Isa bareng Hawari, tapi dia ujub di dalam hatinya, Allah lebur semua amal baiknya jadi nol lagi. Dia jadi peringkatnya menjadi sama, mulai bareng. Maka intinya apa? Manusia itu di sini enggak boleh ujub. Ujub itu merusak amal semua. Padahal dia orang yang sangat dekat dengan Nabi Isa, tapi akhir-akhirnya lebur sama dengan mantan pencuri, mantan penjahat. Derajatnya sama, yang satu diampuni, yang satu dilebur semua pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ujub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita sifat-sifat yang mulia, dan dibuanglah Allah, semoga Allah buang sifat-sifat yang jelek-jelek, yang mazmumah dari hati kita semuanya, dari diri kita semuanya, dan keluarga kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.